Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga selalu diberi kesehatan. Ya, pagi ini saya akan mempresentasikan buku Desain dan Analisis Eksperimen dari Montgomery, bab 13, eksperimen dengan faktor acak. Nah, mari kita masuk chapter ke-13. Nah, untuk yang chapter 13, kalau kita melihat outline-nya, itu tuh berhubungan dengan bab-bab sebelumnya, seperti bab 3, bab 4, bab 5, seperti itu. Nah, kita bisa melihat referensi dari bab 13, bab-bab sebelumnya itu pembahasannya mirip, berfokus pada fixed factor, seperti serangkaian tingkat faktor, inferensi terbatas pada level-level faktor tersebut, perbaikan kuantitatif faktor. Setelah itu, ketika tingkat faktor dipilih secara acak dari populasi tingkat potensial yang lebih besar, faktornya adalah random. Nah, inferensi itu adalah tentang seluruh populasi level. Terus aplikasi industri itu juga termasuk menjadi pengukuran. Setelah itu ada model random effect yang dijelaskan di bab 3. Nah, kita masuk dulu di random effect model dalam one way ANOVA. Nah, kita mengulas identitas ANOVA satu arah yang mendasar dengan efek tetap. Variabilitas total dalam data yang diukur dengan jumlah kuadrat terkoreksi total dapat dipartisi menjadi jumlah kuadrat dari perbedaan antara rata-rata pengobatan dan green rata-rata. Nah, ditambah jumlah kuadrat dari perbedaan pengamatan dalam maintenance itu sendiri. Jadi, perbedaan antara rata-rata yang diamati dan rata-rata besarannya adalah ukuran perbedaan dan cara maintenance-nya. Nah, perbedaan pengamatan dalam maintenance itu disebabkan dari kesalahan acak itu tadi. Nah, selanjutnya pada halaman 116 ada level yang memungkinkan untuk faktor teoritis yang tidak terbatas, seperti eksperimen memilih sebuah dari level secara acak dan inferensi dari seluruh level populasi. Contohnya, apa efek dari paparan berulang terhadap pesan iklan pada buku tersebut sudah ada. Setelah itu, kita menguji hipotesis tentang efek perlakuan individual yang tidak terlalu berarti karena dipilih secara acak. Nah, ini dari rumus V yang tau kuadrat itu sudah jelas ya. Untuk yang H0 yang H1-nya itu sama dengan 0 dan lebih dari 0. Nah, setelah itu diketahui rumus F-nya dari MS treatment-nya per MS error. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur kovarian. Berbeda dengan kasus efek tetap, di mana semua pengamatan uji independen. Dalam model acak pengamatan YIC-nya hanya independen jika berasal dari tingkat faktor yang berbeda. Nah, seperti itu. Setelah itu, kita memperkirakan komponen varian menggunakan metode ANOVA. Nah, ini kita bisa menggarisbawahi the computational approaches and ANOVA for the random effect model are identical thus for fixed effect case. The conclusion, however, are quite different because they are applied to the entire population of treatment. Nah, jelaskan variasi ANOVA itu sifatnya itu penduga. Jadi kayak kita memperkirakan tadi yang dijelaskan di awal. Setelah itu ada normalitas, tidak diperlukan untuk memperkirakan komponen varian. Dan tidak bias penduga. Jadi menemukan interval kepercayaan pada komponen varian itu adalah bisa dikatakan canggung. Seperti perkiraan negatif dapat terjadi karena varian selalu non-negatif, selalu positif. Nah, selanjutnya ada interval kepercayaan untuk koefisien korelasi antar kelas.
Nah, kita bisa melihat koefisien korelasi antar kelas memberikan proporsi varian dari pengamatan yang merupakan hasil dari perbedaan dari maintenance-nya, dari treatment-nya itu tadi. Nah, di situ sudah ada rumus-rumusnya sampai rearrange dari equation 12 ke 11. Nah, kita bisa mengikuti dari rumus 12-12-nya itu. Nah, selanjutnya ada blok perawatan tetap. Nah, jika kita memisalkan faktor tunggal, sebuah maintenance atau tingkat faktor dari B block, model statistiknya itu bisa dilihat di bawah, yang YIJ. Nah, dengan hipotesis efek tetap yang relevan adalah H0 itu bisa dari mu 1 sama dengan mu 2 sampai mu A, di mana mu I itu 1 per B, sigma B dari J sama dengan I. Bisa dilihat ya dengan model asumsi seperti itu. Nah, setelah itu tingkat kebebasan untuk jumlah kuadrat dalam. Nah, di sini kita bisa menjabarkan dari SST sama dengan SS treatment, ditambah SS block, ditambah SSE. Nah, rumus di bawahnya itu sudah menjelaskan dari per SS-nya. Oleh karena itu, rasio jumlah kuadrat dengan derajat kebebasannya itu menghasilkan dari rasio kuadrat rata-rata yang dilihat dari F statistik seperti itu. Nah, ada banyak situasi di mana salah satu perawatan atau maintenance-nya tadi termasuk ke dalam random factor. Sangat umum untuk menentukan dari random factor tersebut. Setelah itu, ini uji statistik yang sama ketika kita menggunakan fixed block. Mohon maaf ya, karena bahasa Indonesianya kacau, saya menggunakan Google Translate. Nah, dari bab 13-nya tadi, kita bisa melihat dari ulasan-ulasan dari bab 3, bab 4, dan ini sudah masuk ulasan dari bab 5, yang kita masuk ke model ajaknya juga. Nah, seperti itu. Dari tabel kasus ANOVA-nya tadi, kita bisa mendistribusi referensi untuk F0 adalah F pembilang DF dan penyebut DF distribusi dengan menolak hipotesis 0 jika p-value-nya kurang dari 0,05, di mana p-value sama dengan 1 min PF. Gitu. Selanjutnya ada pengujian hipotesis model campuran. Partisi ANOVA standar sesuai dengan hipotesis yang relevan, kita bisa melihat dari H0 dan H1-nya. Setelah itu ada statistik uji yang bergantung diharapkan dari uji efek dari A, berbeda dari dua mode efek tetap. Nah, itu pun sama, seperti yang dijelaskan di bab 5, distribusi referensinya itu F0 yang menolak hipotesis jika p-value-nya kurang dari 0,05. Selanjutnya, kita memperkirakan komponen varian, model 2 faktor campuran. Menggunakan ANOVA metode menyamakan kuadrat rata-rata yang diharapkan dengan nilai yang diamati. Nah, dari rumus itu kita bisa memperkirakan efek tetapnya. Seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi saya bab 13. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.